Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu lagi pada sesi perkuliahan elektronika digital. Ya, jadi pada bab ini akan saya melanjutkan dari bab sebelumnya, yaitu tentang bagaimana sebuah gerbang logika dibangun dan apa karakteristik dari masing-masing gerbang logika, yaitu AND, NOT, dan OR ya. Jadi sekarang akan saya jelaskan bagaimana cara mendeskripsikan sebuah rangkaian logika ya. Rangkaian logika bisa dideskripsikan dalam dua bentuk. Ya, ini menggunakan simbol elemen logika ya. Yang pertama adalah menggunakan simbol elemen logika. Yang kedua adalah menggunakan persamaan logika atau ekspresi boolean. Ya, jadi ada dua mendeskripsikan rangkaian logika, yaitu dengan menggunakan simbol elemen logika atau juga menggunakan persamaan logika atau ekspresi boolean. Jadi ada dua. Saya beri kotak merah ini. Baik. Akan saya berikan contohnya ya. Jadi contohnya adalah seperti ini. Misalkan kita mendeskripsikan rangkaian bagaimana cara menggunakan persamaan logika. Baik, akan saya buat contoh saja. Ada gerbang N. Terus juga ada gerbang NOT. Dua input ya, satu input gerbang N, satu input gerbang NOT dihubungkan. Ada sistem keluarannya, yaitu gerbang OR. Ini sebagai, nah di sini ada input A, input B, ada tiga ya, ada input A, ada input A, B, dan C. Nah, di sini sudah ketahui bahwa input A adalah merupakan input bagian MSB dan C-nya adalah bagian LSB. Ya. Untuk dapat mendeskripsikan rangkaian logika ke dalam bentuk persamaan logika, kita harus menuliskan terlebih dahulu persamaan logika pada setiap output gerbang penyusun rangkaian tersebut. Setiap output gerbang penyusun rangkaian tersebut. Selanjutnya, penulisan persamaan logika terhadap operasi yang dilakukan oleh gerbang terakhir akan menghasilkan persamaan logika dari rangkaian tersebut. Nah, gerbang terakhirnya adalah gerbang OR. Jadi maka dari itu, kita harus bisa mendeskripsikan bagaimana pertama, yaitu rangkaian logikanya. Yang pertama adalah bagaimana mendeskripsikan rangkaian logikanya. Yang kedua adalah persamaan logikanya. Kita sudah mendapatkan sebenarnya rangkaian logikanya adalah yang di atas ini. Ini adalah jawaban nomor 1 ya. Ini adalah gambar rangkaian logikanya. Lalu bagaimana kita membuat persamaan logikanya? Kita sudah tahu bahwa di sini adalah Y. Berarti kita mulai dari sini ya, jawabannya Y adalah, kita tahu dia di situ gerbang on N. Gerbang N itu adalah apa? Nah, perkalian antara A dan B. Lalu di sini kan ada 3 input untuk menjadi sebuah Y adalah menjadikan berarti di-OR-kan kan. Kalau di-OR-kan berarti dia dijumlahkan. Jumlahkan dengan sini adalah gerbangnya 1 yang tadi gerbang terakhir yang 3 inputannya, yaitu C. Jadi jawabannya adalah Y sama dengan B plus C. Nah, ini adalah jawaban cara mendeskripsikan ya. Jadi di atas ini adalah sebuah jawaban dari cara mendeskripsikan
rangkaian dengan persamaan logika. Oke. Untuk yang selanjutnya, bagaimana akan saya lakukan? Itu penggunaan deskripsi rangkaian menggunakan persamaan logika itu akan memberikan pengungkapan atau penulisan yang lebih efisien, ya kan? Hal itu dikarenakan apa? Mendeskripsikan rangkaian dengan persamaan logika, ya, yaitu ini tadi contohnya dengan menggunakan simbol huruf, ya kan? Menggunakan simbol huruf. Nah, di sini sedangkan deskripsinya yaitu dengan simbol-simbol gerbang. Nah, di sini menggunakan simbol gambar. Nah, untuk selanjutnya adalah seperti ini. Nah, akan saya beri salah satu contoh lagi ya. Akan saya beri contoh, akan saya jelaskan di situ, yaitu rangkaian menggunakan simbol gerbang. Akan saya tulis seperti ini. Ada dua inputan, yaitu input A, dan input B. Nah, jadi dari gambar menggunakan simbol gerbang di atas, kita harus wajib bisa menggunakan mendeskripsikan rangkaian dengan menggunakan persamaan logika. Ya, sama caranya seperti dengan yang di atas tadi. Kita wajib memberikan dulu Y, ya kan, karena outputannya adalah Y. Y itu adalah gerbang OR. Berarti kalau kita tahu di situ gerbang OR, berarti dia nanti akan menjumlahkan dua gerbang N yang ada pada inputan A dan inputan B. Tapi kita ketahui kan bahwa di sini A dan B ada gerbang NOT yang menghalangi, atau sebelum masuk ke gerbang N ada gerbang NOT yang ada di inputan A dan B. Berarti kita tinggal tentukan saja yang ada gerbang NOT-nya yang mana. Misalkan dari A, ya, dari gerbang N1 ya. Gerbang N1 itu hanya di situ kan perkaliannya juga ada dua inputannya A dan B. Bagaimana? Ya ini kan terbukti dia di sini masuk dia di sini. Nah, ada hubungannya dia ke sini ya kan. Berarti yang diberi tanda not berarti yang A dulu. Berarti seperti ini. Nah, not A kan dikalikan B plus A ya, masuk ke sini dia jadi not. Jadi sini sudah ketahuan bahwa di B dan A adalah tidak melalui gerbang NOT, yang melalui di gerbang N yang kedua. Oke ya, jadi mungkin yang perlu kalian lakukan adalah agar bisa mendeskripsikan rangkaian logika ke dalam bentuk persamaan logika lebih baik, kalian harus sering-sering berlatih bagaimana mentransfer dari sebuah rangkaian menggunakan simbol gerbang menggunakan persamaan logika yang ada. Jadi sering-sering berlatih, nanti akan dengan sendirinya kalian akan terbiasa. Baik, untuk topik selanjutnya adalah yaitu bagaimana mengevaluasi output persamaan logika, ya kan? Jadi di dalam persamaan logika kita harus bisa untuk bagaimana mengevaluasi. Bagaimana untuk mengevaluasinya? Ya, selain penulisannya nanti lebih efisien, deskripsi rangkaian logika dengan persamaan logika memiliki keuntungan lain, yaitu apa?
yakni dapat digunakan untuk mengevaluasi output rangkaian logika dengan mudah dan cepat. Yaitu dibandingkan jika menggunakan deskripsi simbol gerbang. Ya, misalkan ada contoh gitu ya. Saya beri permasalahan ya. Contohnya adalah misalkan misalkan diketahui A itu adalah sebuah MSB dan D itu adalah LSB. Nah, pertanyaannya adalah tentukan keadaan level logika output rangkaian. Rangkaiannya akan saya tulis di bawahnya jadi jika diketahui bahwa A-nya adalah 1, ya, B-nya 0, C-nya 1, dan D-nya adalah 0. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah mengevaluasi output rangkaian logika memang harus dilakukan dengan menggunakan deskripsi simbol gerbang. Ya, tadi kan sebelum ada contoh-contoh simbol gerbangnya, akan saya tulis misalkan seperti ini. Saya tulis dia di sini gerbang OR. Ada 4 inputan karena dia dituju A sampai D. A, B, C, dan D. C-nya masuk gerbang NOT. D-nya langsung menuju ke keluaran nantinya. Jadi ini gerbang OR ini terhubung di gerbang N. Nah, tadi kita ketahui bahwa dia di situ A adalah 1, ya kan? B-nya adalah 0, C-nya adalah 1, dan D-nya adalah 0. Nah, berarti kita sudah tahu bahwa di sini masuk ya 1 dan 0 masuk ke gerbang gerbang OR, dia di situ 1 ya, di sini ada nilai 1. Terus ada gerbang NOT. Di sini C-nya 1, balik ke sini berarti keadaannya balik, dia di sini 0, ya kan? Nah, kalau yang D ini 0 masuk ke gerbang gerbang OR, dia langsung di sini nilainya 0. Nah, dari keluaran di sini antara gerbang N 1 dan 0, dia masuk di sini adalah 0. Dibalik lagi dia oleh gerbang NOT, dia nilainya 1. Ya, berarti 1 dan 0 masuk ke gerbang OR, nilainya 1. Nah, ini adalah untuk mengevaluasi, ya kan? Dengan cara tentunya dia A-nya adalah di MSB dan D-nya adalah LSB. Nah, permasalahannya cara ini adalah kurang efisien. Karena apa? Ya, ini adalah kelemahannya. Setiap output gerbang memang harus dievaluasi. Sedangkan jumlah kemungkinan inputnya itu nanti ada 4 variabel, ya kan? Inputnya bisa jadi kemungkinan adalah 4, jadi 16 buah ya, 4 pangkat N, jadi 2. Jadi dia di situ ada 16 buah. Bisa dibayangkan betapa repotnya nanti bagaimana mengevaluasi output rangkaian logika itu untuk semua kemungkinan input yang ada. Agar evaluasi output rangkaian logika nanti menjadi mudah, maka sebaiknya rangkaian itu dideskripsikan terlebih dahulu menjadi persamaan logika seperti yang akan saya jelaskan di bawah ya. Nah, ini saya tulis dengan notasi berbeda saja, dengan simbol warna berbeda ya, jadi agar lebih mudah. Nah kan, misalkan untuk 1 dia di sini, ini ya, saya beri titik-titik dia di sini ya, masuk ke bawah. Ini adalah kan nilainya A plus B, ya kan? Kondisi keluaran dari gerbang OR. Nah, lalu di sini adalah C, ya, jadi inputan C masuk ke gerbang NOT, ya menjadi di sini adalah NOT C. Jadi di sini ada, ini saya tulis di sini ya, di bawahnya. Di sini adalah NOT
C, ya kan? Nah, not C. Kemudian kita tahu bahwa dia di sini keluarannya dari gerbang N masuk ke sini ada A plus B kan, berarti dia di situ A plus B kita kurung, ya. Kita kurung A plus B dikalikan dengan not C, ya kan? Karena dia di situ adalah gerbang N, ya. Paham ya, dari sini sampai A plus B not kalikan not C. Kemudian kita balik dia dengan gerbang not. Kalau balik seperti apa? Ini ya, saya tunjukkan posisinya. Nah, di sini berarti dia ada A plus B not C dibalik. Ya, kita beri simbol not. Nah, di atasnya seperti ini. Berarti kita sudah punya 1, 2, 3, 4 kalau kita perhatikan dia di sini. Nah, D-nya bagaimana? D-nya ya tetap D karena dia di situ persamaannya langsung masuk ke gerbang OR-nya. Ya, berarti kita punya persamaan baru, ya. Itu persamaannya adalah seperti apa? Persamaan logikanya. Ya, berarti kita OR-kan karena gerbang terakhir adalah di sini OR. Berarti kita jumlahkan. Jadi bagaimana menjumlahkannya? Menjumlahkannya seperti ini. Ya kan? A plus B. Saya A plus B not C dinotkan lagi, ya. Dijumlah dengan D. Nah, tadi D ya, D-nya masuk karena tanpa melalui beberapa gerbang langsung dia masuk ke keluarannya. Jadi seperti ini hasilnya. Nah, ini adalah cara mengevaluasi. Ya, ini tadi merupakan cara mengevaluasi output rangkaian logika dengan deskripsi persamaan. Oke ya. Nah, jadi kita punya persamaannya tadi adalah Y sama dengan not A plus B kali C dinotkan ditambah dengan D. Jadi ada persamaan baru. Ya, bagaimana cara melanjutkannya? Adalah seperti ini. Nah, dan saya ambil slide lagi baru. Oke, di sini. Berarti kan kita punya persamaan baru, ya. Saya tulis lagi biar jelas. Y jadi persamaan barunya, berarti kan kita ketahui bahwa dia di situ adalah nilainya tadi jika A sama dengan 1, B-nya 0, C-nya 1, dan D-nya 0, maka Y-nya menjadi apa? Dia di situ kita analisa, ya, dengan memasukkan nilai-nilainya, ya kan? Berarti kita masukkan dia di situ. Kita masukkan unsur-unsurnya A plus B not C dinotkan plus D tadi. Ya, jadi seperti ini. 1 plus 0 kalikan 1 not. Jadi dinotkan lagi. Jumlah dengan 0. Berarti nilainya menjadi 1 kalikan 0 kita notkan. Jumlah dengan 0. Kemudian masuk lagi ke bawah, dia diselesaikan selesai not bukan 0. Not 0, jadi dijumlah dengan 0. Berarti kan 1 tambah 0. Jadi Y-nya adalah sama dengan 1. Berarti kita punya persamaan, bukti kalau seperti itu. Bagaimana membandingkan seperti cara yang tadi, yang cara kurang efisien melalui manual dengan cara menggunakan seperti ini. Yang tadi kan melalui gambar paham ya, langsung seperti ini kita masukkan satu-satunya secara gambar ini. Tapi kan kemungkinan jadi banyak, tapi sama nanti hasilnya Y-nya 1, dia di situ Y-nya juga sama, itu nilainya 1. Oke. Artinya terlihat bahwa dengan menggunakan deskripsi dalam bentuk persamaan logika, evaluasi keadaan level logika suatu output rangkaian logika dapat dengan lebih mudah dilakukan daripada menggunakan deskripsi dalam bentuk simbol-simbol gerbang logika, dan hasilnya juga sama, ya kan? Nah, artinya
dengan cara seperti itu kita juga bisa lebih mudah dalam membuat tabel kebenaran suatu rangkaian logika. Ya, untuk menyusun tabel kebenaran rangkaian pada gambar yang ada di tadi soalnya, kita bisa mendistribusikan rangkaian ke dalam persamaan logikanya. Ya, hasilnya bisa jadi persamaan baru tadi. Ya, artinya dengan persamaan-persamaan tadi bisa melakukan evaluasi terhadap setiap pasangan inputnya. Dan nanti hasilnya kita masukkan ke dalam tabel kebenaran dalam kondisi Y. Artinya secara umum pengertiannya adalah seperti ini. Kita jaga-jaga misalkan mendapatkan permasalahan jika inputan A, B, C, D-nya itu adalah dengan kondisi berbeda. Nah, kalau kita sudah punya persamaan ini, ya, persamaan ini dengan inputan yang berbagai, ada kemungkinannya ada 16 ke inputan, kita bisa mudah untuk mengerjakan mencari nilai output Y-nya. Ya, melalui tabel kebenaran, ya, kemungkinannya juga banyak nanti. Misalkan ini ya, secara umum aja, misalkan A, B, C, D, ya kan. Ya, di sini inputannya ya kita kan banyak sekali dia di situ 0, 0, 0, 0 bisa 0, 0, 0, 1 sampai 1, 1, 1, 1 peluangnya. Peluangnya ada berapa? Kita hitung berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kemungkinan. Ya. Nah, 16 kemungkinan ini nanti untuk mengetahui kita kalau sudah punya persamaan ini, ya, jadi kita akan mudah menentukan tabel kebenarannya.